Anies pilih Caimin, PKS tulus, SBY halu. Sudah diprediksi SBY dan Demokrat ngotot AHY harus jadi cawapres. Keharusan dengan harga mati. Jika tidak, Demokrat akan keluar dari koalisi Nasdem, PKS, dan Partai Umat. Ihwal itu membuat Anies berada dalam posisi yang dilematis, sebab PKS pun menyodorkan beberapa nama sebagai cawapres. Namun sikap PKS matang, elegan, dan realistis, tidak ngotot. Menariknya, SBY dan Demokrat tak hanya mengunci Anies, namun PDIP pun dibujuk agar AHY dipinang Ganjar Pranowo. Walhasil, saling kedip mata antara Puan dan AHY dimainkan. Saat pertemuan Puan dan AHY berlangsung mesra, sikap Nasdem dan PKS merespon santai, tidak menuding SBY, AHY, dan Demokrat pengkhianat. Bahkan Anies sangat tenang dan bijak. Sejak itu, publik membaca dengan sangat terang. SBY dan Demokrat kerja keras demi AHY jadi cawapres. Tak peduli Anies atau Ganjar, yang penting hajat utama AHY masuk arena pilpres. Maklum, selama lebih dari 10 tahun SBY telah melakukan segala jurus politik. Tujuannya satu, AHY harus jadi cawapres. Tak ada yang dipikirkan selain hajat dan kepentingan tersebut. Kini terbukti setelah AHY tak dipilih jadi cawapres, kemarahan pun meledak. Segala tudingan jahat diamanatkan pada Anies, Surya Paloh, dan Nasdem, seolah karir AHY sudah tamat. Padahal, bukankah SBY dan Demokrat juga melobi PDIP untuk memasangkan Ganjar AHY? Aneh, bermain di dua kaki, tapi marah ke Anies sembari lembut dan mesra ke Ganjar, Megawati, dan PDIP. Andai SBY tulus berpihak pada aspirasi rakyat dan agenda perubahan, tentu tidak terjebak dalam ambisi buta. Mestinya SBY, AHY, dan Demokrat bersikap konsisten sebagaimana PKS dan Nasdem. Bongkar capres-cawapres hal biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ajatena semua, ini saya kira kabar menggembirakan ya, kalau bagi saya ketika melihat tadi berkumpul Partai Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN untuk menyambut Golkar dan PAN bergabung ke koalisinya Prabowo Subianto. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih ya sudah bergabung, sudah makin kuat, mestinya begitu. Tapi bagi kami, terutama yang pendukung Anies Baswedan, saya kira ini makin mudah. Kami dipermudah dengan positioning seperti ini. Kenapa? Karena kita melihat rekam jejak. Kita lihat ya, gabung semua ketum tersandera. Bukan semua ketum tersandera ya, semua ketum tersandera gabung ke Prabowo. Iya kan? Ini sudah jadi bahasan bertahun-tahun. Semua ketum tersandera gabung ke Prabowo akhirnya. Ya, kemarin sempat ada pertemuan ya, sinyalemennya muncul akhirnya ke publik bagaimana seorang Erlangga bertemu dengan Anies Rashid Baswedan. Barangkali Golkar sudah mengerti melihat apa yang terjadi di grassroots, terutama grassrootsnya Golkar itu mayoritas menginginkan capresnya Anies Baswedan. Sehingga tergeraklah barangkali ya Erlangga dan Golkar untuk mengikuti suara grassrootsnya. Tapi apa yang terjadi? Ketahuan sama kekuasaan gitu ya. Langsung dipanggil ke Jagung. Luar biasa itu. Langsung diobok-obok soal minyak goreng. Wow. Dan katanya bukan minyak goreng aja, apa yang lainnya? Nah, sahabat Ecetena semua kalau tahu bolehlah kasih tahu di kolom komentar ya. Kemudian Zulkifli Hasan diduga berkali-kali soal perambahan hutan, bermasalah itu. Kalau bicara Muhaimin Iskandar, ya kardus durian.
Ini sudah menjadi wacana publik. Rakyat sudah tahu. Rakyat yang setiap hari buka kabar politik di YouTube, di Twitter dan sebagainya sudah tahu persis persoalan ini. Jadi ketika ketiga ini bergabung ke Gerindra, ke Prabowo, Gerindra sendiri kan Prabowo-nya kita tahu juga itu dipertanyakan jelas, kok bisa beli pesawat bekas, ya, mahal pula, food estate bagaimana gitu dan sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika yang bermasalah itu, ya terutama ketum partainya, ngumpul di satu tempat, kan lebih mudah kita identifikasi. Begitu ya. PAN resmi mendeklarasikan ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini disampaikan PAN bersama Golkar. Momen deklarasi dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu hari ini ya, tadi siang. Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Zulhas secara langsung menyampaikan dukungan itu. Ini memang bikin PDIP makin ketar-ketir. Kalau kubu Anies sih senang gitu, bersyukur, saya yakin begitu, berucap hamdalah, alhamdulillah. Tapi yang diharapkan oleh PDIP, Golkar dan PAN itu gabung ke PDIP ternyata ngegesernya ke Prabowo. Makin seru dinamika politik kita hari ini, tapi kita harus sikapi dengan tetap tenang dan rileks. Begitu sahabat ya. Memutuskan memberikan dukungan calon presiden kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Wah, diperjelas pula ini bukan jenderal ya. Bukan jenderal besar. Kata Zulhas membacakan dukungannya. Pantauan Detikcom di lokasi terlihat sejumlah elit PAN yang hadir. Ada Waketum, ada Sekjen, ada ketua fraksi dan putrinya Zulkifli Hasan. Stop omong kosong, bahas prestasi. Jadi sudahlah ya, mari. Kalau sudah ada 4 partai besar, partai besar semua ini. Partai Gerindra nomor 2 ya, Golkar nomor 3 ini. Ya, harusnya Anda pede untuk bicara hari ini tentang prestasi Prabowo. Apa prestasinya Prabowo? Kalau kejelekannya menjadi pembahasan orang-orang gitu ya, tersangkut kasus HAM, belum yang kemarin pesawat pembelian tidak jelas, food estate juga mangkrak dan sebagainya. Prestasinya kita tunggu. Ayo Pak Prabowo ya. Stop omong kosong lagi, bahas prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.